Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Tantangan zaman dan peradaban makin kompleks. Persaingan dan juga kompetisi terhadap berbagai macam aspek kehidupan semakin tinggi dan semakin kompleks dan semakin pesat di masa yang akan datang. Apa yang harus kita persiapkan bagi sumber daya manusia atau human resource Buddhis, khususnya di Indonesia? Apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita ketika kita berbicara tentang tantangan, persaingan, kompetisi, bahkan tidak hanya lokal, nasional, bahkan global, yaitu pendidikan. Mungkin kita sering mendengar pendidikan adalah investasi. Hal itu sekarang terasa sangat benar, karena kalau kita mau untuk bisa hidup selaras, hidup paralel dengan perkembangan dan perubahan dan bahkan memenangkan kompetisi baik tingkat lokal, nasional, dan global, maka pendidikan ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu bagi sumber daya manusia Buddhis di Indonesia khususnya, mari yang memiliki akses terhadap pendidikan formal selesaikan dengan baik, baik itu pendidikan vokasi dan juga pendidikan tinggi. Saat ini di Indonesia ada banyak sekali sekolah tinggi agama Buddha, baik swasta maupun negeri, yang sudah membuka bahkan program studi yang umum, transdisiplin dan multidisiplin, bagaimana agama Buddha mampu menjawab tantangan dan setiap inci perubahan yang ada. Tanpa memiliki paradigma dan pemahaman seperti itu, tentu kita akan terasa malas, tidak mau tergerak, dan bahkan tidak mau bangkit dari keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, dan segala hal aspek-aspek sosial, permasalahan sosial yang kita hadapi. Pendidikan ini adalah kuncinya. Pendidikan ini adalah topangannya. Sebagaimana dikatakan oleh Nelson Mandela bahwa education is slow but powerful. Pendidikan itu lambat memang. Butuh waktu, butuh proses, butuh perjuangan, butuh efforts. Tapi pada akhirnya menjadi senjata yang sangat powerful sekali untuk merubah transformasi diri, transformasi masyarakat, transformasi sosial, bahkan transformasi global. Buddha juga mengatakan di dalam Manggala Sutta, sutta tentang keberkahan, Bahusa sancasi panca, winayo ca susikito, bahwa berpengetahuan luas dan berketerampilan adalah sebuah berkah. Karena orang yang berpengetahuan dan orang yang berketerampilan pasti akan menjadi orang yang berguna, baik bagi dirinya sendiri dan juga bagi masyarakat serta makhluk lain. Orang-orang yang tidak terampil, orang-orang sebaliknya orang-orang yang tidak terampil, orang-orang yang tidak berpengetahuan, orang-orang yang tidak pernah punya akses belajar, tidak punya keterampilan, biasanya menjadi sampah masyarakat, biasa menjadi beban keluarga, beban sosial, dan bahkan beban dunia ini. Karena apa? Yang di dalam pikirannya hanya konsumtif, tidak bisa berproduktif, tidak bisa membuat suatu kontribusi bagi dirinya sendiri dan bagi kemanusiaan, bagi kemaslahatan orang banyak. Jadi, apa yang tadi saya sudah sampaikan bahwa perkembangan sebuah agama nanti juga akan memiliki tantangan tersendiri. Oleh karena itu, pastikanlah sumber daya manusia, human resource kita di agama Buddha, khususnya di Indonesia ini siap dan selalu well prepared terhadap kemungkinan-kemungkinan perubahan-perubahan dan pergeseran paradigma kehidupan serta peradaban yang makin kompleks. Sukses dan berhasil itu punya dua indikator. Yang pertama, sukses ada karena adanya kesempatan. Yang kedua, sukses ada karena adanya kesiapan. Bayangkan ketika ada suatu nanti kesempatan di masa yang akan datang, ada kesempatan tapi kita tidak punya kesiapan, juga tidak bisa. Kita punya kesiapan tapi tidak ada kesempatan, juga tidak akan bisa. Untuk mengantisipasi adanya kesempatan di masa yang akan datang. Dan juga kita harus bisa memastikan kesiapan kita dimulai sejak dini. Jadi yang sudah mulai malas belajar, tidak mau melanjutkan studi atau sedang studi tetapi masih dalam proses penyelesaian, ingat motivasi kita hari ini bahwa sumber daya Buddhis, sumber daya manusia atau human resources agama Buddha di Indonesia harus memiliki akses dan komplit dan memastikan dirinya siap terhadap kesempatan-kesempatan yang ada di masa yang akan datang. Kita juga bisa menjadikan Buddha atau sama-sama Buddha Gautama sebagai role model berpendidikan kita. Beliau semenjak menjadi seorang pangeran sebelum menapaki kehidupan kesucian,
Beliau juga seorang pembelajar, seorang pelajar yang mempelajari ilmu-ilmu dan pengetahuan sains sekuler ya. Misalnya belajar dari guru-guru beliau yang terkemuka, misalnya Alara Kalama dan Udaka Ramaputa. Kalau kita melihat kitab-kitab tentang Buddha, The Great Chronicles of Buddha atau Buddha Wamsa, bahwa tergambar di situ beliau belajar dengan sangat cepat, sangat akurat dan komprehensif, dan pastinya terukur. Terukur artinya berhasil. Apa yang dapat kita selami dari cara Buddha sebagai seorang pembelajar itu bahwa beliau ini seorang pembelajar yang sangat serius, mengikuti proses, tidak shortcut begitu, tetapi mengikuti proses dan making efforts, membuat daya upaya terhadap proses belajar tersebut, sehingga kita bisa menjadikan Siddhartha Gautama, Pangeran Siddhartha Gautama sebagai role model belajar kita. Ketika kita sekarang berada pada institusi pendidikan, misalnya pendidikan SMP, SMA, SD, bahkan perguruan tinggi, hendaknya kita juga memiliki role model yang sama, seperti apa yang dialami, seperti apa yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha ketika menjadi seorang belajar dan pembelajar ya. Jadi selalu memiliki keseriusan di dalamnya. Karena saya yakin bahwa orang-orang yang mengikuti proses, sebodoh-bodohnya orang yang mengikuti proses, dia tahu terhadap hal tersebut. Nah, apa implikasinya di sini? Bahwa pendidikan tidak bisa dititipkan, pendidikan tidak bisa diminta tolongkan. Ya, kita sendiri yang butuh berproses, kita sendiri yang butuh untuk menyelami dan mengalaminya langsung, maka kita tidak bisa menitipkan ke orang-orang lain. Sehingga sebagai SDM Buddhis yang menempatkan pendidikan sebagai hal yang mulia, tentu tidak akan punya niat untuk misalnya jual beli ijazah, atau misalnya lulus tanpa proses, lulus karena bantuan orang lain, dan lain sebagainya. Nah, ini nilai-nilai yang bisa diambil dari cara Buddha sebagai seorang pembelajar saat itu, yang bisa kita implementasikan saat kita belajar di era yang sekarang ini, di kehidupan sekarang ini. Tentu, misalnya ada tawaran, udah saya yang kerjakan, kamu tidak usah ikut saja. Udah nilai tinggal dibeli saja. Nah, itu tentunya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dibangun oleh Buddha pada saat beliau menjadi seorang pembelajar. Terlebih lagi kalau kita melihat bagaimana Buddha mencapai Sammasambodhi atau pencerahan sempurna. Kita paham bahwa jauh sebelum pencapaian Sammasambuddha, kebudaan, beliau pernah mengikuti asketik ya, kehidupan yang sangat keras begitu ya. Menjadi seorang petapa yang menyiksa diri begitu. Beliau kemudian bangkit dari paradigma salah seperti itu dan kemudian mencari metode yang lebih moderat yang kita kenal dengan jalan tengah, yang disadarkan oleh rombongan pemusik ketika beliau sedang bermeditasi. Nah, ini sekali lagi merupakan juga cara belajar yang kita bisa tiru, yang kita bisa amati dari cara Buddha mencapai pencerahan sempurna, juga melalui proses yang luar biasa berat. Bahkan kalau kita lihat visual-visual bagaimana Buddha menyiksa diri dalam pertapaan asketiknya gitu kan, beliau sampai kurus kering kerontang seperti itu, dan pada akhirnya mau makan sedikit demi sedikit dan akhirnya bangkit dan akhirnya mencapai pencapaian sempurna. Tahapan belajar juga sama. Kita melalui proses grinder yang sangat keras dan sangat menyakitkan, menderita begitu, tapi pada akhirnya adalah happy ending. Dan itu kita sebut sebagai keberkahan terhadap memiliki pengetahuan dan juga memiliki keterampilan. Sebagaimana tadi saya sebutkan dalam salah satu bait Manggala Sutta ada Bahusa Cencasi Panca Winayoca Susikito. Memiliki pengetahuan dan memiliki keterampilan itu adalah berkah utama, dan ini modal dan investasi yang paling berharga bagi sumber daya manusia Buddhis di Indonesia untuk memenangkan persaingan global dan juga tentunya memiliki taraf hidup yang lebih baik, keluar dari zona nyamannya dan dapat mengatasi segala macam persoalan yang dihadapinya, keterbelakangan, kebodohan, ketertinggalan, kemiskinan, dan bahkan peradaban yang akan hancur. Oleh karena itu, mari kita pastikan diri kita semuanya, SDM Buddhis ini, untuk berpendidikan melalui proses pendidikan tersebut, dan kita jamin bahwa SDM Buddhis di masa yang akan datang jauh lebih baik daripada hari ini. Terima kasih, selamat sore, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya.